Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita rasakan, baik yang zahir maupun yang batin. Syukur adalah ibadah tertinggi yang perlu untuk dijadikan dasar hidup agar sesukar apapun masalah hidup yang menerpa, kita tetap kokoh atas dasar syukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan atas teladan sepanjang kehidupan, sepanjang zaman alam semesta ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar cinta dan ittiba kepada beliau, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sampai detik ini kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan manusia atas makhluk Allah yang lainnya. Siapa sangka makhluk Allah yang mendapat protes dalam penciptaannya oleh malaikat justru menjadi primadona dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang hal ini bahwa keistimewaan manusia atas makhluk yang lain disebabkan kesanggupan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Proses mengenal inilah yang menjadi kebanggaan dan kesempurnaan manusia hidup di dunia. Dan itulah yang akan menjadi bekal manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kembali nanti di akhirat. Dalam kesempatan hidup yang diberikan kepada kita di dunia ini, mengenal Allah adalah suatu keniscayaan. Apalah guna panjang usia jika kita tidak tahu tentang siapa, mengapa, dan tujuan apa kita diciptakan. Kesempurnaan fisik manusia adalah alat terbaik untuk secara jujur mengenal Allah, namun bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, tidak pula dengan mata atau telinga. Satu hal, alat yang paling tepat diberikan Allah untuk menujunya, yakni dengan hati. Jadi hati adalah merupakan satu ciptaan Allah yang ada dalam diri manusia yang memberikan sosok istimewa. Hati dapat mengenalnya, maksudnya adalah mengenal Allah, yang berusaha mendekat dan menujunya, serta pemisah antara yang baik dan yang buruk, dan menerima yang hak dengan yang batil. Hati ialah panglima,
Sementara tubuh dan anggotanya ialah tentaranya. Tangan, kaki, mata, dan organ tubuh yang lainnya berjalan menurut perintah dan kehendak hati. Oleh sebab itu wajiblah manusia menjaga hatinya agar jalan yang mereka tempuh tetap sesuai dengan jalur dan fitrahnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh merupakan akibat dari hati yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah semua yang lahir akan tampak, yang baik dan buruknya, gelap dan terangnya, sebab setiap bejana akan membayangkan isinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Hadirin, di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa mereka yang melupakan Allah, maka mereka akan lupa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Lalai akan hari di mana mereka dibangkitkan, serta lupa akan amal mereka yang akan dibawa untuk kehidupan akhirnya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dari ayat tadi jelas bahwa hati menjadi dasar atas segala amal. Nafsu yang ada dalam diri manusia akan dapat ditekan secara maksimal apabila hati kuat dan kokoh dalam iman dan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan yang kita jalani hari ini nampak jelas bahwa kehadiran hati amat dibutuhkan untuk menyaring segala yang haram dan subhat, mulai dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam bermasyarakat, bahkan bernegara sekalipun. Hati harus menjadi panglima agar yang dilahirkan adalah kebaikan dan kemaslahatan. Sesungguhnya Allah senantiasa memberikan sinar petunjuk bagi setiap hambanya agar hati mereka condong dengan petunjuk Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya di sepanjang masa hidupmu Tuhanmu sewaktu-waktu memberikan limpahan sinarnya, maka bukakanlah pintu hatimu untuk menerimanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Di dalam membuka pintu hati ialah dengan membersihkan dan mensucikannya, dengan membersihkan dari kotoran dan kabut yang timbul dari sifat dan perilaku yang tercela. Maka sesungguhnya petunjuk hidayah itu terus tampak di hadapan kita, hanya saja terhalang oleh maksiat yang kita kerjakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Al-Quran surat As-Sam ayat 9 dan 10. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah dalam membersihkan hati serta berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amala mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimus shalah.